warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafana bihabibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. الشافي العلل والمفرج للقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، المكرمون para habaib, para tuanmu, para asatidzah, wabil khusus guru kita, Guru Ridha Tuhimi, dan juga Guru Nur Hidayah yang kita muliakan, Ketua Masjid Jabal Husna Bapak Muhammad Suyono yang alhamdulillah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Amin. berkahan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami muliakan semua tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, panitia Majlis Arba'in dan ibu-ibu beserta pencinta-pencinta Nabi besar Muhammad yang mungkin Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada hadirin semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah yang telah menyempurnakan ajaran Nabi Muhammad dengan nikmat. Ajaran dan semua amalan yang kita amalkan disempurnakan oleh Allah dengan nikmatnya, disempurnakan oleh Allah dengan turunnya keberkahan. Tidak ada amalan yang kita amalkan daripada perintah Nabi Muhammad kecuali anugerah, rahmat, keberkahan, kenikmatan Allah turunkan juga kepada hamba-hamba tersebut. Mudahan Allah terima amalan kita dan Allah sempurnakan segala yang turun dari nikmat dan barakat dan inayah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada di atas onta dan beliau didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan kesempurnaan ajaran ini, menyampaikan ayat dari surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah berfirman, sampaikan kepada Nabi wahai Jibril bahwa pada detik ini, sekarang ini, aku sudah sempurnakan ajaran ini dengan 6.666 ayat. Dan Allah sempurnakan nikmat di ajaran Al-Quran ini, dan Allah ridhoi bahwa ajaran yang benar yang ada di muka bumi ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Gembira Nabi Muhammad diridhoi oleh Allah. Gembira Nabi Muhammad bahwasanya ajaran dan didikan yang dididiknya ini diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Akan tetapi onta yang dinaiki Nabi Muhammad langsung terduduk dengan firman ini, karena onta ini mengerti dengan arti firman Allah. Terduduk onta tersebut, sebagian riwayat meneteskan air mata sampai onta itu. Kalau ajaran ini sudah sempurna, menunjukkan tugasnya Nabi Muhammad ini sudah selesai. Nabi Muhammad diperintahkan Jibril, wahai kekasih Allah, Allah perintahkan engkau untuk mengumpulkan semua sahabatmu dan menyampaikan firman ini. Berkumpullah sahabat, pengumuman
Muhammad menyampaikan bahwa alhamdulillah ajaran kita ini sudah diridhoi oleh Allah. Ajaran kita ini dipenuhi nikmat dari Allah. Semua sahabat gembira, mereka saling berpelukan, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Kecuali Abu Bakar Siddiq setelah berpelukan langsung pulang ke rumahnya. Menangis Abu Bakar Siddiq di tengah rumahnya. Sayyidatuna Aisyah mendatangi Sayyidina orang tuanya Abu Bakar Siddiq. Wahai bapakku, kenapa engkau menangis terus? Dia, semua sahabat senang, semua sahabat gembira, tapi engkau menangis wahai bapak. Mereka tidak tahu arti ayat yang Allah sampaikan. Jikalau agama ini sudah sampai ke titik kesempurnaan, pasti setelah titik kesempurnaan itu banyak kekurangan, turun lagi ke bawah. Dan jikalau agama ini sudah sempurna, maka tugasnya Nabi Muhammad di dunia ini sudah selesai. Aku tidak terbayang, aku tidak melihat tadi mukanya Nabi Muhammad. Aku tidak terbayang aku bisa berpisah dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Abu Bakar Siddiq tidak sedih? Pohon kurma yang dulu menjadi mimbarnya Nabi Muhammad, di mana pohon kurma ini dulu dipakai oleh Rasulullah untuk dijadikan mimbar karena banyaknya orang, maka dibuatlah mimbar baru yang bagus, yang tinggi supaya bisa dilihat orang banyak, dan mimbar yang lama tidak dipakai. Ketika Nabi Muhammad memakai mimbar yang baru, sahabat mendengar suara jeritan tangisan. Bingung dari mana suara tangisan ini? Dicari oleh sahabat, Nabi Muhammad di atas mimbar langsung turun. Tidak tahunya Nabi Muhammad mengejar mimbar yang lama, dipeluknya oleh Rasulullah sampai mimbar itu, dan suara yang timbul dari mimbar tersebut hilang sedikit demi sedikit. Kata Rasulullah, jikalau aku tidak turun dari mimbar dan memeluknya, maka dia akan menjerit sampai hari kiamat. Dia akan menjerit sampai hari kiamat. Dia akan menjerit sampai akhir zaman. Tapi karena Nabi Muhammad memeluknya dan mengatakan, nanti engkau bersamaku, engkau bersamaku, engkau bersamaku, barulah pohon ini diam, barulah pohon ini tidak menangis. Kenapa? Takut berpisah dengan Nabi Muhammad. Pohon ini mengerti bahwa hidupnya tidak boleh jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Keberuntungan ada pada diri Nabi Muhammad, wahai penduduk dunia. Jangan sampai dunia ini membuat kita lupa. Jangan sampai kehidupan ini membuat kita tidak sadar bahwa ada satu orang yang harus kita dekati, harus kita cintai. Diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah untuk mencintai dan mengikutinya dan bersamanya di dalam dunia sampai akhirat. Karena kebahagiaan cuma dengan bersama Nabi Muhammad. Mari kita bersemangat sekarang ini. Hidup kita tidak ada lain supaya kita mencapai kenikmatan yang besar ini. Hidup di belakang panjinya Nabi Muhammad, dan akan di akhirat bersama Nabi Muhammad insyaallah. Hadirin, jikalau pohon ini saja tidak sanggup berpisah dengan Nabi Muhammad, bagaimana Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq akhirnya menangis dan tidak bisa menahan lagi. Suara tangisan ini terdengar di luar rumah Abu Bakar Siddiq. Sahabat-sahabat yang lewat berjalan mendengar suara ini. Kenapa Abu Bakar Siddiq ini menangis? Semua orang gembira, semua orang senang, tapi dia menangis. Diketuklah pintu rumah Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Mana Abu Bakar Siddiq? Bapakmu, wahai Aisyah. Itu ada di tengah rumah, dia lagi menangis. Boleh kami masuk? Silahkan. Masuklah para sahabat. Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?
Kita ini dapat nikmat dari Allah. Allah sayang sama kita, Allah sudah meridhoi kita, tapi engkau menangis. Kalian tidak tahu arti ayat yang turun itu. Kalau sudah agama ini sampai ke titik kesempurnaan, menunjukkan setelah ini adanya kekurangan. Dan jikalau agama ini sudah sempurna, menunjukkan Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Inilah yang membuat aku menangis, bahwa Nabi Muhammad akan meninggalkan kita. Wahai sahabatku, sahabat benar ini berpikir benar. Ini bisa tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW meninggalkan kita. Rasulullah SAW akan mendekati Allah kekasihnya. Semua sahabat kebingungan, mulai gelisah sahabat-sahabat yang mendengar perkataan Abu Bakar ini. Mereka mempercayainya. Masuk lagi rombongan sahabat, masuk lagi rombongan sahabat. Akhirnya rumahnya Abu Bakar Siddiq dipenuhi para sahabat, dan mereka semuanya menangis. Mereka kebingungan, mereka semuanya gelisahwan. Satu sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua sahabatmu sekarang ini ada di rumah Abu Bakar Siddiq sedang menangis, ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah. Di mana mereka? Di rumah Abu Bakar Siddiq. Turun langsung Nabi Muhammad, karena tidak mau sahabatnya sedih datang melihat banyak benar manusia yang hadir di rumah Abu Bakar Siddiq. Semua orang berkata, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang. Jangan kita tunjukin kita menangis, jangan ada yang menangis, diam. Suara tangisan ini langsung hilang. Nabi Muhammad masuk. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Didatangilah Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah tahu, melihat muka-muka mereka sudah merah semuanya. Ya Abu Bakar, kenapa engkau bikin mereka menangis? Ada apa? Sayyiduna Abu Bakar Siddiq tidak sanggup ngomong. Kalau dia mengeluarkan suaranya langsung nangis dia. Karena lembut benar hati Sayyidina Abu Bakar ini. Sayyidina Ali akhirnya yang menjawab, ya Rasulullah, apakah benar kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya jikalau agama ini sudah sampai ke titik kesempurnaan, pasti setelahnya itu adanya kekurangan. Dan jikalau agama ini sudah sempurna, maka tugasmu ini sudah selesai di dunia ini. Apakah benar itu ya Rasulullah? Dia menunggu Rasulullah. Dan jikalau sudah selesai tugas ini, engkau akan kembali kepada kekasihmu Allah. Benarkah engkau akan meninggalkan kami ya Rasulullah? Nabi Muhammad dia melihat muka sahabatnya satu persatu. Sadaqta ya Abu Bakar. Nabi Muhammad juga sedih. Memang benar engkau wahai Abu Bakar. Memang benar engkau wahai Abu Bakar. Mendengar suara bahwasanya benar Nabi Muhammad akan meninggal dunia, akan meninggalkan kehidupan ini. Semua sahabat menjerit dan menangis di rumah Abu Bakar Siddiq. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Mulai detik itu kota Madinah penuh dengan tangisan, kota Madinah penuh dengan kesedihan. Perempuan-perempuan ketika mendengar Nabi Muhammad mau berjalan di dalam satu jalan, mereka langsung keluar dari atas rumahnya melihat muka Nabi Muhammad dan menangis. Takut tidak terlihat lagi muka ini. Sholat mereka melihat pada Nabi Muhammad. Kemanapun jikalau terdengar ada Nabi Muhammad, langsung mereka berombongan melihat ke Rasulullah, karena takut berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Madinatul Munawwarah yang sudah ditumpuh dengan kesedihan, Nabi Muhammad memerintahkan kepada ahli Madinah untuk berkumpul.
Berkumpullah ahli Madinah. Ketika mereka berkumpul, apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah meminta, jikalau aku punya salah, jikalau aku ini ada berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kalian, silahkanlah sekarang balas. Mungkin aku memukul kalian, menyakiti hati kalian, sekarang aku kisos. Balaslah, kata Rasulullah. Semua sahabat bilang, ya Rasulullah, jangan bilang begitu ya Rasulullah. Mari kita berjuang lagi ya Rasulullah. Mari kita angkat bendera la ilaha illallah. Mari kita meningkat kalimat Allahu Akbar bersama-sama lagi ya Rasulullah. Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah mengulangnya lagi. Kalau saya punya salah, saya minta maaf. Rasulullah bilang, yang mau balas-balaslah sekarang ini. Berulang-ulang kali, akhirnya satu sahabat mengangkat tangannya, ya Rasulullah, karena engkau berulang-ulang sudah meminta untuk dibalas, aku ada sesuatu keluhan ya Rasulullah. Keluhanku ya Rasulullah, keluhanku ya Rasulullah. Dulu aku pernah terpukul tongkatmu ya Rasulullah. Ini sahabat namanya Ukasha. Kalau begitu wahai Ukasha, kau majulah ke depan. Sayyidina Umar langsung mengeluarkan pedangnya. Hei Ukasha, berani-beraninya engkau mau membalas Nabi Muhammad di hadapanku. Rasulullah bilang, ya Umar, biarkan Ukasha. Sayyidina Ali sudah mau mengeluarkan pedangnya semuanya. Sahabat-sahabat marah dengan Ukasha. Biarlah aku yang meminta, kata Rasulullah. Ceritakan wahai Ukasha, ya Rasulullah, dulu ketika engkau turun dari ontamu ya Rasulullah, engkau memukul dan tongkatmu terpukul di perutku dan sangat sakit sekali ya Rasulullah. Kalau begitu aku ingin membalas pukulan tersebut ya Rasulullah, karena sangat sakit. Rasulullah SAW menjawab, wahai Bilal, ambilkan tongkatku dengan Aisyah, dengan Fatimah di masjid dekat rumah Rasulullah. Rasulullah rumahnya di masjid. Bilal langsung mengatakan itu Fatimah, ya Fatimah, kenapa? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuknya tongkat. Rasulullah buat apa cambuk? Ini Ukasha mau membalasnya. Ini Ukasha mau membalas pukulan dengan Nabi Muhammad SAW. Teganya umat ini bilang Nabi Muhammad mengajak mereka ke surga, tapi mereka memukul Nabi Muhammad. Mereka mau membalas kisah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjuang untuk mereka, nyawanya dikorbankan untuk mereka, tapi mereka tidak mau berkorban untuk Nabi Muhammad. Menangis Sayyidah Fatimah, dikasihkanlah tongkat tersebut. Bilal langsung memberikan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, kasihkan Ukasha. Ukasha mengambilnya, dipegang cambuk tersebut. Ukasha bilang, ya Rasulullah, ketika engkau memukulku ya Rasulullah, aku tidak pakai baju ya Rasulullah. Tongkat itu bersentuhan di perutmu dan aku dalam keadaan tidak pakai baju. Jadi aku ingin kau membuka baju itu. Namun semua sahabat berdiri, yang duduk berdiri langsung. Ukasha, berani kan ngomong itu sekali lagi? Biarlah sahabat, Ukasha mau membalasnya terserah. Nabi Muhammad langsung membuka dada yang penuh cahaya, dada yang bersih, dada yang diridhoi oleh Allah. Ukasha mulai memegang cambuk dan tongkatnya, diputar-putar dengan Ukasha. Terus Ukasha memutar-mutar tongkat itu sampai dia di hadapan dan mendekati Nabi Muhammad. Ketika sudah dekat, langsung dipeluknya dan diciumnya dada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak mau membalasnya ya Rasulullah. Yang aku inginkan tidak ada lain. Aku ingin berpelukan kulit, bertemu dengan kulit dan mencium dadamu ya Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Tidak ada yang mau berpisah sama Nabi Muhammad. Orang tahu semuanya kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Para malaikat Allah jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Allah sang pencipta alam semesta ini cintanya sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hari ini menjadikan hari yang tambah menyedihkan kota Madinah. Orang di Madinah sudah tak kuat lagi melihat muka Nabi Muhammad menangis. Melihat ini menangis, datanglah waktu Israel datang dengan malaikat Jibril minta izin kepada Rasulullah. Datang kedua malaikat ini dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, kau minta apa sekarang ini? Allah kabulkan doamu di akhir hayatmu ini. Mintalah apapun, Allah akan kabulkan. Nabi Muhammad mendengar itu langsung bertanya, wahai Israel, apakah umatku ini akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang akan aku rasakan, wahai Israel? Kata Israel, ya Rasulullah, umatmu tidak akan merasakan seperti ini, ya Rasulullah. Umatmu tidak akan merasakan rasa sakit sakaratul maut seperti yang kau rasakan. Engkau Habibullah, engkau ini kekasihnya Allah. Aku tidak pernah mencabut satu nyawa pun seruput nyawamu. Sakaratul maut ini sakitnya bukan main. Diriwayatkan seperti 11 pedang itu menusuk ke dada kita. Sebagai riwayat seperti daging diambil dari kulitnya. Sakitnya bukan main. Nabi Muhammad mendengar umatnya akan sakit, langsung mengangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, kembalikanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepada diriku. Biar aku saja yang menanggungnya, ya Allah. Biar aku saja yang menanggungnya, ya Allah. Gemetar Jibril mendengar doa ini. Israel menangis, Jibril menangis. Alangkah cintanya engkau dengan umatmu, wahai Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan akhirnya Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad, meninggal dunia. Ada yang mengumumkan, ketika diumumkan diberitahu Nabi Muhammad meninggal dunia, orang seperti orang gila semua. Satu Madinah kebingungan, Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad meninggal dunia. Semua orang keluar dari rumahnya mendatangi Masjid Nabawi. Keledai yang dipakai oleh Rasulullah SAW mendengar Nabi Muhammad meninggal, langsung dia melemparkan diri dari atas gunungnya. Ada satu sahabat lagi langsung berdoa, ya Allah, butakanlah mataku, ya Allah, aku tidak mau lagi melihat dunia ini, ya Allah. Butakan mataku, ya Allah. Butalah sahabat tersebut. Sampai akhir hayatnya dia tidak mau lagi melihat sesuatu. Semuanya tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Binatang saja tidak mau. Bagaimana bisa 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun kita lupa dengan Nabi Muhammad, tidak bersalawat dengan Nabi Muhammad, tidak hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang rugi kita. Untung nyawa ini masih ada, untung masih ada kesempatan. Senangkanlah Nabi Muhammad, bahagiakanlah hati Nabi kalian Muhammad. Yang beruntung engkau, yang akan bahagia engkau di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ada orang Yahudi yang baca terus ceritanya Nabi Muhammad dan mengenal Nabi Muhammad, tapi belum bisa ketemu. Akhirnya dia masuk ke Madinah, dia mencari Nabi Muhammad. Mereka bertanya, kalian tahu di mana Muhammad? Nabi Muhammad sudah 3 hari meninggal dunia. Nabi kami sudah meninggal dunia. Kenapa engkau bertanya itu? Nabi meninggal dunia, ya Allah. Nabi sedih. Kenapa aku tidak bisa melihat muka Nabi Muhammad? Kalau begitu
tolong antarkan aku ke rumahnya. Dilihat rumahnya. Bisakah aku melihat bajunya? Sahabat bilang kami pamit dulu sama Aisyah. Ya Aisyah, ini ada orang mau melihat bajunya. Dilihatkan oleh Aisyah. Ketika dia melihat baju Nabi Muhammad, melihat ada 16 tambalan di bajunya Nabi Muhammad. Ini rajanya Islam, ini bajunya pemimpin Islam. Ada 16 tambalan. Langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sayyidina Bilal tidak sanggup lagi. Setiap solat melihat mimbar ingat Nabi Muhammad, menangis. Berjalan ke sana kemari menangis, ingat dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal langsung beliau pindah dari kota tersebut, meminta izin kepada Abu Bakar Siddiq berhijrah. Akhirnya bertahun, sudah berapa tahun beliau berhijrah. Mimpi Rasulullah, ma hadhil jafwa ya Bilal, ada apa denganmu ya Bilal, sampai kau tidak mau datang lagi ke Madinatul Munawwarah? Menangis Sayyidina Bilal, bukan aku tidak mau datang ya Rasulullah, akan tetapi aku tidak sanggup melihat kota yang penuh kenangan tersebut. Tapi pada hari ini aku akan berhijrah dan datang ke kota Madinah. Beliau datang ke Madinah disambut oleh ahli Madinah. Gembira semua penduduk Madinah dengan melihat Sayyidina Bilal. Tidak lama para sahabat berkumpul di hadapan Bilal. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipeluk sama Bilal, cucunya Rasulullah, diciumnya. Menangis Sayyidina Bilal karena ingat dengan mukanya Rasulullah. Cucunya ini mirip sekali mukanya dengan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu azan, semua sahabat minta supaya Bilal azan, Bilal berangkat. Setelah Nabi Muhammad tidak ada yang mau azan. Sahabat tahu ini kelemahannya, mesti dengan cucunya Rasulullah yang ada, Sayyidina Hasan. Ya Bilal, tolong kami rindu dengan azanmu seperti kami hidup di zaman Nabi Muhammad. Wow, kata Bilal, karena engkau cucu Rasulullah yang minta, aku tidak bisa nolak. Langsung naik mimbar dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ahli Madinah yang lagi berdagang diam semua, yang lagi bekerja diam. Mereka terkenal di zaman Nabi Muhammad hidup. Ingat dengan muka Rasulullah, terbayang dengan kelembutan Nabi Muhammad, terbayang ketika Nabi Muhammad masih ada di Madinatul Munawwarah. Semuanya diam. Sayyidina Bilal sampai di azannya menyebut asyhadu anna Muhammad. Tak sambung lagi dia nama Muhammad, ini Muhammad kekasihnya. Terduduk Sayyidina Bilal menangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Penduduk Madinah yang tadi di pasar, yang ada di dalam rumah, semuanya keluar. Perempuan-perempuan yang lagi masak, mereka membawa kualinya jalan keluar seperti orang gila. Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup lagi, Muhammad kembali lagi. Mari kita ke Masjid Nabawi. Berbondong-bondong mereka tersenyum menyangka Nabi Muhammad hidup lagi. Tidak tahu dan tidak ada di dalam masjid tersebut kecuali kuburan Rasulullah. Semuanya menangis, ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Mudah-mudahan majelis kita ini dengan kita mengadakan maulid seperti ini dan terus mendekatkan diri kita supaya kita dekat dengan Rasulullah. Allah tidak pisahkan kita dengan Nabi Muhammad. Tidak ada harganya hidup ini kalau kita berpisah dan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakanlah kami dengan dekat Nabi Muhammad, dengan bisa bersolawat dengan Nabi Muhammad, berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwa.
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك ونصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.